Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum itu perkenalkan nih, nama saya Ahmad Adan Sali, biasanya dipanggil dengan Sali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan jurnal ilmiah. Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk pembuatan jurnal ilmiah ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita dalam penggunaan bahasa Indonesia itu, yang pertama kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan jelas. Hindari bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa daerah yang memungkinkan pembaca kita itu tidak paham akan jurnal kita sendiri. Mungkin contoh dari bahasa slang adalah salty atau sabi nih. Nah, itu adalah penggunaan bahasa slang yang tidak patut dalam digunakan ketika kita menulis jurnal ilmiah. Nah, yang kedua adalah gunakan istilah ilmiah yang tepat dan sesuai dengan disiplin ilmu itu sendiri. Contohnya nih mungkin adaptasi, kemudian biotik, genetika. Jadi hal-hal penggunaan istilah dari jurnal ilmiah itu sendiri yang umum digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gunakan struktur penulisan yang benar. Mulai dari judul, kemudian abstrak, dilanjutkan dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan metodologi, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan nih dari beberapa struktur tadi. Yang pertama adalah judul sendiri. Nah, judul dari jurnal ilmiah itu harus singkat dan jelas sehingga mampu menggambarkan topik penelitian secara tepat. Gunakan bahasa yang baku dan tidak mengandung unsur diskriminatif atau merendahkan. Jadi kita dalam penulisan judul sendiri kita harus menggunakan kata yang singkat dan juga jelas. Jadi nggak boleh yang terlalu panjang atau terlalu singkat tetapi sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau ada unsur diskriminatif. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut dalam penulisan judul itu sendiri. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi jurnal ilmiah. Abstrak harus singkat, jelas, dan mudah difahami. Jadi abstrak ini kayak ketika kita menceritakan suatu hal sebelum kita melakukan panjang lebar. Nah, kita itu dalam abstrak sendiri itu menuliskan kata kunci itu sendiri. Nah, apa sih yang akan kita bahas dari penelitian jurnal ilmiah ini? Apa sih yang akan kita teliti? Nah, dalam penulisan abstrak itu harus padat, singkat, dan juga jelas, dan pastinya mudah untuk difahami. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini harus memuat mulai dari latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, serta kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, dan harus digunakan bahasa yang mudah difahami, singkat, dan jelas. Itu adalah inti dari penggunaan bahasa Indonesia dalam jurnal ilmiah, adalah singkat, padat, jelas, dan dapat difahami. Ya, dapat difahami. Selanjutnya adalah penulisan, struktur selanjutnya adalah metodologi. Nah, metodologi sendiri ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, teknik dari pengumpulan data, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini biasanya ada data kumulatif atau kita menyebutkan mungkin dengan kita studi kasus atau kita melakukan sebuah survei. Nah, di sinilah di metodologi di sini dijelaskan semuanya, mulai dari perancangan penelitian, teknik penggunaan data sampai dengan analisis data itu sendiri. Selanjutnya, struktur selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah kita melakukan analisis di metodologi tadi, ada hasil dan pembahasan nih. Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Hasil harus disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, dan pembahasan yang menginterpretasikan hasil penelitian dengan benar. Jadi kita bisa menyajikan hasil dan pembahasan ini mulai menggunakan grafik, menggunakan bantuan data-data, menggunakan tabel, diagram. Kita harus menjelaskan hasil dari penelitian kita dan itu harus jelas dan dapat difahami. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan ini? Nah, kesimpulan ini harus menggambarkan hasil penelitian secara singkat dan jelas. Kesimpulan harus merangkum tujuan penelitian, temuan utama, dan implikasi praktis. Jadi dalam kesimpulan ini kita harus
merangkum dari apa sih tujuan kita melakukan penelitian, kemudian apa sih hasil penelitian, apakah tujuan kita ini ternyata sudah tepat, sudah masalah yang kita tuliskan di pendahuluan tadi di rumusan masalah apakah sudah terjawab dari pembahasan tersebut. Dan di kesimpulan inilah kita jelaskan secara singkat, padat dan jelas, dan pastinya dapat difahami. Untuk selanjutnya pastinya adalah adanya daftar pustaka. Nah, kita dalam mengambil sebuah kutipan atau mengambil sebuah tulisan untuk menghargai penulis kita harus mencantumkan buku atau jurnal yang telah kita ambil, kita kutip itu di daftar pustaka ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang struktur dari jurnal ilmiah sendiri. Kita lanjut dengan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan jurnal ilmiah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah perlu diperhatikan kaidah kebahasaan dalam penulisan jurnal ilmiah, seperti penggunaan bahasa baku, tanda baca yang tepat, ejaan yang benar. Ya baik, sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala. Nah, di sini saya akan lanjutkan dari faktor yang harus kita perhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam menulis jurnal ilmiah. Nah, faktor yang keempat yaitu memperhatikan kaidah kebahasaan dalam penulisan jurnal ilmiah itu sendiri. Mungkin seperti penggunaan bahasa yang baku, kemudian tanda baca yang tepat, ejaan yang benar, dan gaya penulisan referensi yang konsisten. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau rumit sehingga kita dapat membingungkan pembaca dalam membaca jurnal ilmiah kita itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang ketujuh adalah perhatikan tata letak dan juga format dari jurnal itu sendiri. Pastikan bahwa tata letak dan format jurnal Anda sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang ilmu Anda. Selanjutnya yang kedelapan adalah gunakan bahasa yang sopan dan tidak mudah. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur diskriminatif dan merendahkan. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa jurnal dalam penulisan dalam penulisan jurnal ilmiah kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, yang jelas dan tidak ada unsur diskriminatif dan juga merendahkan. Nah, dengan memperhatikan beberapa hal-hal yang telah disebutkan tadi, kita dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam jurnal ilmiah dengan baik dan juga efektif. Nah, mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan nanti ada yang ingin bertanya atau kebingungan gimana nih sih Kak dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar nih Kak. Gimana sih Kak contoh-contoh dari judul-judulnya nih Kak. Nah, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti insya Allah sebisanya akan saya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat untuk belajar.